Perkenalkan, nama saya Devinia Angelina, saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 1910416887. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi ringkasan tentang manajemen operasi, tantangan, dan peluang abad 21. Yang pertama, kita akan membahas sistem produksi. Produksi sering diartikan sebagai aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan nilai masukan input maupun keluaran output. Dengan demikian, maka kegiatan usaha jasa seperti dijumpai pada perusahaan, angkutan, asuransi, bank, pos, telekomunikasi, dan sebagainya. Menjalankan juga kegiatan produksi. Yang kedua, manajemen produksi. Dalam melakukan kegiatan produksi, ada berbagai faktor yang harus dikelola, yang sering disebut sebagai faktor-faktor produksi, yaitu yang pertama, material atau bahan, yang kedua, mesin atau peralatan, yang ketiga, manusia atau karyawan, yang keempat, modal atau uang, dan yang kelima, manajemen yang akan memfungsionalisasikan keempat faktor yang lain. Selanjutnya, ukuran kinerja suatu sistem operasi dapat diukur dari yang pertama, ongkos produksinya, yang kedua, kualitas produksinya, dan yang ketiga, tingkat pelayanannya. Selanjutnya, konsep dasar. Yang pertama, manajemen operasional bertanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Yang kedua, manajemen operasional adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi operasi. Pada definisi di atas, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fungsi. Manajer operasi bertanggung jawab untuk mengelola departemen atau fungsi dalam organisasi yang memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, sistem. Mengacu pada sistem transformasi yang memproduksi barang dan jasa. Termasuk di dalamnya adalah membuat rancangan dan analisis operasi. Yang ketiga, keputusan. Menyatakan pengambilan keputusan sebagai unsur penting dalam manajemen operasional. Selanjutnya, sasaran operasi. Ditetapkan sebagai kriteria pengukuran prestasi. Yang pertama, biaya, yang meliputi biaya tenaga kerja, biaya modal, dan biaya operasi tahunan. Yang kedua, kualitas. Sebagai sasaran, maka kualitas produksi atau jasa harus dijaga untuk kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang ketiga, penyerahan. Mengacu kepada kemampuan operasi untuk memenuhi permintaan penyerahan produksi atau jasa kepada pelanggan secara konsisten. Yang keempat, fleksibilitas. Dalam operasi produksi adalah reaksi yang cepat terhadap perubahan volume dan memperkenalkan produk baru. Selanjutnya, tujuan manajemen produksi adalah memproduksi atau mengatur produksi barang-barang atau jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, manajemen operasi dalam e-business. Yang pertama, e-business merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tetapi juga meliputi pelayanan pelanggan dan kerja sama dengan rekan bisnis, baik individual maupun instansi. Yang kedua, fungsi e-business, yaitu untuk mensupport bagian dari marketing, produksi, accounting, finishing,
dan human resource management. Proses transaksi online memegang peran yang sangat penting pada e-business. Dan kita masuk kepada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah yang pertama, manajemen operasional adalah kegiatan untuk menciptakan nilai produk, baik berupa barang maupun jasa, melalui proses transformasi input menjadi output. Yang kedua, berlaku untuk berbagai macam produsen, barang seperti elektronik, garmen, otomotif. Demikian pula berlaku juga bagi produsen jasa, seperti media massa, hiburan, pendidikan, dan konsultan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.